Mendengar itu, Caca sebenarnya merasa senang di dalam hatinya. Alasan dia meminta maaf tadi hanyalah karena dia tahu dirinya tidak mampu menghadapi Andi Rewa. Namun, setelah mendengar Andi memintanya menelpon bosnya, Caca merasa lega. Dia menyadari dengan mengundang bosnya ke tempat ini, masalah ini bisa diserahkan pada sang bos untuk diselesaikan. Pikiran itu membuatnya segera memasang wajah manis dan berkata, "Tunggu sebentar, Tuan Andi. Aku akan segera menelpon bos kami." Setelah itu dia buru-buru mengeluarkan ponselnya dan menghubungi seseorang. Begitu panggilan tersambung, Caca langsung berkata dengan cemas, "Direktur Leo, tolong selamatkan aku. Aku mengalami masalah di sini, di area Puri Permata." Orang di ujung telepon adalah Leo, seorang mantan preman lokal. Dulu Leo pernah cukup terkenal di kalangan preman, tetapi setelah kehilangan kendali di meja judi saat berada di luar kota, dia mempertaruhkan tangan kanannya dan akhirnya kehilangan tangan tersebut. Dengan tangan kanan yang lumpuh, Leo tidak lagi mampu bertahan di dunia preman yang keras, sehingga dia mengumpulkan beberapa orang untuk membuka sebuah perusahaan acara dan hiburan. Alasan Leo memilih bisnis ini sederhana. Para gadis acara yang mereka pekerjakan umumnya adalah wanita muda yang memiliki sedikit kecantikan, tetapi tanpa latar belakang yang kuat. Lagi pula siapapun yang bersedia bekerja dengan bayaran hanya beberapa ratus ribu per hari, kemungkinan besar tidak memiliki keluarga berkuasa di belakangnya. Kalau mereka dirugikan, tidak ada yang akan membela mereka. Selama bertahun-tahun, Leo sudah melakukan banyak bisnis kotor yang memanfaatkan kelemahan ini. Setelah mendengar cerita Caca melalui telepon, Leo langsung marah besar dan berkata, "Berani-beraninya ada orang yang mencoba mengambil uangku. Tunggu di situ, aku akan datang sekarang juga." Caca dengan hati-hati mengingatkan, "Direktur Leo, kau harus bersiap sepenuhnya kali ini." Leo tertawa dan menjawab, "Tenang saja. Kebetulan Hendrik Santoso sedang ada di sini minum teh bersamaku. Aku akan mengajaknya juga." Caca langsung senang dan berkata, "Hendrik Santoso ada di kantor kita sekarang?" Leo menjawab dengan nada dingin, "Ya, minggu lalu. Seorang gadis bernama Sasa yang baru kami rekrut menarik perhatiannya saat bekerja di karaoke. Dia ingin menjadikan Sasa simpanan. Jadi dia datang untuk berbicara denganku. Aku tidak menerima uangnya. Jadi dia punya utang budi padaku. Kesempatan ini tepat untuk meminta bantuannya." Caca hampir melompat kegirangan dan berkata, "Baik, Direktur Leo. Kalau begitu, cepatlah datang ke sini." Leo tertawa. "Oke, bilang pada mereka aku akan sampai dalam 10 menit. Setelah menutup telepon, Caca memandang Andi Rewa dengan penuh kemenangan. Dia tahu, begitu Hendrik Santoso datang untuk membantu, nasib Andi Rewa sudah tamat. Di dalam hatinya dia berpikir, siapa yang tidak kenal nama besar Hendrik Santoso di dunia preman Makassar? Dia adalah salah satu dari 4 anak buah kepercayaan Albert. Anak buahnya sangat banyak. Meskipun si Andi ini jago berkelahi, dia tidak mungkin bisa melawan begitu banyak orang." Namun meskipun di dalam hatinya penuh dengan kebanggaan, Caca tetap tidak berani menunjukkan sikap sombong di hadapan Andi. Sebaliknya dia berkata dengan sopan, "Tuan Andi, bos kami bilang dia akan segera datang. Mohon bersabar dan tunggu sebentar." Andi Rewa tersenyum dan menjawab, "Aku tidak terburu-buru. Yang seharusnya terburu-buru itu bosmu. Lagi pula, ini bunganya 50 juta per menit. Kalau dia lambat, bisa-bisa hartanya habis seluruhnya." Caca tersenyum kecut sambil mengumpat di dalam hati, "Dasar bodoh, apa kau benar-benar menganggap dirimu sehebat itu? Bunga 50 juta per menit. Nanti saat kau hampir mati dikeroyok, kita lihat apakah kau masih bisa bersikap sombong." Di sisi lain, Kasna merasa khawatir. Dia mendekati Andi dan berbisik, "Kakak ipar,
Bos mereka itu preman besar. Dia mungkin akan membawa banyak orang. Bagaimana kalau kita pergi saja sekarang? Andi Rewa menggelengkan kepalanya dan dengan tegas berkata, "Bagaimana aku bisa pergi? Kalau aku pergi, bagaimana bos mereka bisa menemukanku? Kau tahu, kalau uang ini tertunda sehari saja dengan bunga 50 juta per menit, berapa yang harus dia bayar? Kita harus menjadi orang yang berprinsip. Tidak boleh merugikan orang seperti itu. Mengerti?" Caca yang mendengar itu hanya bisa menundukkan kepalanya dan menutup wajahnya dengan tangan sambil berpikir, "Astaga, dari mana orang ini muncul? Mulutnya benar-benar terlalu pandai membual." Andi Rewa dengan sabar menunggu di tempat selama 15 menit. Setelah 15 menit berlalu, sebuah mobil Mercedes-Benz S-Class akhirnya tiba di tempat parkir depan Puri Mutiara. Di belakang Mercedes-Benz itu, dua van berkapasitas 11 kursi mengikuti. Masing-masing penuh dengan preman yang membawa parang. Kendaraan itu melaju dari belakang Andi. Saat Leo yang di dalam mobil melihat Caca, dia langsung menyadari bahwa pria yang duduk di atas sepeda motor listrik dengan punggung menghadap ke arahnya pasti orang yang bermasalah dengan Caca. Dia mencibir di dalam hatinya, seorang pecundang yang naik sepeda motor listrik berani melawanku. Kebetulan tanganku gatal hari ini. Aku akan latihan dengan dia. Namun, mengingat ucapan Caca bahwa pria itu mampu menjatuhkan 6 anak buahnya sendirian, Leo merasa sedikit gentar. Dia berpikir dengan sedikit cemas. Bagaimana kalau orang ini benar-benar tangguh dan menjatuhkanku dalam sekali serang? Dengan pikiran itu dia menoleh ke pria di sebelahnya yaitu Hendrik Santoso dan berkata dengan penuh sanjungan, "Bro Hendrik, nanti aku butuh bantuanmu untuk menyelesaikan masalah ini. Sejak tanganku lumpuh, orang-orang di jalanan tidak lagi menghormatiku. Tidak seperti kau, sebagai salah satu dari 4 orang kepercayaan Albert. Seluruh kota ini pasti menghormatimu." Hendrik Santoso merasa puas dengan pujian itu. Dia tertawa dan berkata, "Hahaha, Leo, seorang pecundang kecil yang berani tidak menghormatimu itu sama saja dengan tidak menghormatiku. Jangan khawatir, aku akan membantumu membalas dendam hari ini." Mobil itu pun berhenti tepat di samping Andi Rewa. Hendrik Santoso langsung membuka pintu, turun dari mobil dan menatap belakang kepala Andi sambil berteriak dengan dingin, "Biar aku lihat, siapa yang tidak tahu diri berani melawan saudaraku." Di belakangnya lebih dari 20 anak buah sudah berdiri berbaris. Sebagian besar dari mereka adalah bawahannya sendiri. Caca yang melihat kedatangan Hendrik Santoso langsung melompat kegirangan. Dia menunjuk ke arah Andi sambil tertawa sinis. "Andi, hari ini kau tamat. Tunggu saja. Hendrik Santoso akan mengiris-iris tubuhmu menjadi daging cincang." Kasna yang cemas berbisik pada Andi, "Kakak ipar, mereka datang dengan begitu banyak orang." Namun, Andi Rewa hanya mendengus dingin dan berkata dengan santai, "Apa gunanya orang banyak?" Hendrik Santoso yang tidak menyadari siapa Andi Rewa sebenarnya merasa marah besar dan berkata, "Anak muda, kau terlalu sombong. Bahkan aku Hendrik Santoso pun tidak kau hormati. Sepertinya kau sudah bosan hidup." Andi Rewa perlahan berbalik. Dia menatap Hendrik Santoso dan tersenyum. "Oh, rupanya kau Hendrik Santoso. Jadi, kau membawa begitu banyak orang karena ingin menghajarku." Namun, saat Hendrik Santoso melihat wajah Andi yang tersenyum, dia merasa seperti disambar petir. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pecundang kecil yang diminta oleh Leo untuk diberi pelajaran ini ternyata adalah Andi Rewa, sosok yang sangat dihormati oleh bos besarnya, Albert. Dia berpikir dengan panik, "Sial, ini benar-benar malapetaka." Kakinya langsung gemetar, dan sebelum orang lain sempat bereaksi, dia berlutut dengan keras di tanah dan berkata dengan suara gemetar, "Master Andik, aku benar-benar tidak tahu kalau itu adalah kau. Mohon maafkan kebodohanku.
dan abaikan tindakan bodoh aku ini." Semua orang di sekitar termasuk Leo dan Caca tertegun. Leo berteriak dengan bingung, "Bro Hendrik, kenapa kau berlutut pada pecundang ini? Memangnya dia itu siapa?" Namun ucapan Leo membuat Hendrik Santoso semakin marah. Dia langsung berdiri, melangkah mendekati Leo dan dengan keras menampar wajahnya. Tamparan itu membuat Leo terhuyung beberapa langkah ke belakang. Wajahnya memerah, pandangannya berkunang-kunang. Caca berdiri terpaku di tempatnya, tidak berani berkata apa-apa. Pada saat ini, udara seolah membeku. Seluruh dunia tampak hening. Leo menutupi wajahnya dan dengan penuh keterkejutan dia bertanya, "Bro Hendrik, kenapa kau memukulku? Pukul si pecundang itu." Hendrik Santoso gemetar karena marah dan dengan gagap berkata, "Kau benar-benar mencari mati. Berani-beraninya kau mengatakan Tuan Andi adalah pecundang. Menurutmu kaulah yang mencari masalah di sini atau dia? Kau benar-benar bosan hidup ya?" Setelah selesai berbicara, dia segera memerintahkan anak buahnya, "Persetan, tangkap dia dan pukul sampai babak belur." Anak buah Hendrik Santoso meskipun sebagian besar belum pernah bertemu dengan Andi. Mereka semua pernah mendengar nama besar Andi Rewa. Bagaimanapun, Andi Rewa adalah sosok pahlawan yang selalu disebut-sebut oleh Albert setiap hari. Sementara Albert adalah sosok yang bisa dianggap sebagai raja preman di Makassar. Jadi, orang yang dianggap sebagai pahlawan oleh Albert tentu sangat dihormati oleh seluruh anak buah Albert, termasuk oleh Hendrik Santoso dan anak buahnya. Tanpa banyak bicara, para anak buah Hendrik Santoso segera berlari ke depan. Mereka menjatuhkan Leo ke tanah dan mulai memukulinya habis-habisan. Leo dipukuli sampai menjerit-jerit kesakitan. Sambil menangis dia memohon, "Bro Hendrik, ampuni aku. Aku tidak tahu kalau Tuan Andi Rewa adalah temanmu. Kalau aku tahu, aku tidak akan mungkin berani berselisih dengannya. Kumohon, maafkan aku." Hendrik Santoso yang sudah sangat marah langsung memaki, "Memaafkanmu? Kalau aku memaafkanmu, lalu siapa yang akan memaafkanku? Kalau Tuan Andi Rewa marah, aku akan habis-habisan menanggung akibatnya. Bahkan kalaupun Tuan Andi tidak menyalahkanku. Tapi kalau berita ini sampai ke telinga Bos Albert, dia juga pasti akan menghancurkanku. Kau benar-benar merusak hidupku." Leo menangis sambil berkata, "Bro Hendrik, kumohon maafkan aku. Aku benar-benar salah." Setelah berkata demikian, dia menoleh ke arah Andi Rewa lalu menangis dan memohon, "Tuan Andi, kumohon ampuni aku." Andi Rewa tersenyum dingin. Kemudian dia berkata kepada Hendrik Santoso, "Sudah, suruh anak buahmu berhenti dulu." Begitu mendengar itu, Hendrik Santoso langsung berteriak, "Semuanya berhenti, Tuan Andi ingin bicara." Para anak buah yang sedang memukuli Leo segera berhenti dan mundur 2 langkah. Mereka berdiri tegak tanpa bergerak. Pada saat ini Leo sudah dipukuli sampai wajahnya penuh darah dan bengkak. Di sisi lain, Caca yang berdiri diam terlihat sangat ketakutan. Dia menatap Leo dengan kaku tanpa tahu apa yang harus dilakukan. Hendrik Santoso segera membungkukkan badannya dengan hormat kepada Andi, lalu berkata, "Tuan Andi, silakan beri perintah." Andi Rewa mengangguk dan berkata kepada Hendrik Santoso, "Hendrik, aku tidak mengkritikmu, tapi kita hidup di masyarakat yang beradab. Jangan asal main pukul dan bunuh. Ini tempat umum. Apa jadinya kalau orang-orang biasa melihatnya?" Hendrik Santoso terkejut sejenak. Lalu dia segera menampar wajahnya sendiri sambil berkata dengan penuh rasa malu, "Tuan Andi, kau benar. Sikapku terlalu tidak sopan dan mempermalukan warga Makassar." Andi Rewa mengangguk kecil dan berkata dengan tenang, "Bagus kalau kau sudah sadar." Setelah itu dia menatap Leo dan tersenyum lalu berkata, "Kau adalah direktur Leo dari perusahaan Sparkling, bukan?" Leo yang mulutnya masih berlumuran darah berkata dengan lemah, "Benar, benar Tuan Andi, itu aku. Aku salah. Aku tidak tahu siapa kau. Aku sudah menyinggungmu. Tolong maafkan aku."
Andi Rewa melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, "Ah, di dunia orang dewasa tidak ada yang namanya benar atau salah. Yang ada hanya kepentingan." Setelah itu dia menunjuk ke arah Caca yang wajahnya pucat, lalu berkata sambil tersenyum, "Sebelum kau datang, aku sudah memberitahu wanita itu bahwa sekitar 30 menit yang lalu, aku meminjamkan 50 juta ke perusahaanmu. Aku juga sudah sepakat dengannya kalau bunga pinjamannya 50 juta per menit. Sekarang sudah lewat 30 menit. Berarti bunganya 3 miliar. Ditambah pokoknya menjadi total 3 miliar 50 juta. Kapan kau akan melunasinya?" Mendengar itu, tubuh Leo gemetar hebat dan dia spontan berkata, "Tuan Andi, bunga itu terlalu tinggi. 50 juta per menit. Bukankah ini sama saja membunuhku?" Andi Rewa tersenyum dan berkata, "Hei, perusahaanmu mengandalkan aturan sepihak untuk meraih keuntungan. Sedangkan aku mengandalkan pemberian pinjaman untuk mencari uang. Kau punya cara untuk mendapatkan uang. Aku juga punya caraku sendiri untuk mencari nafkah. Kita semua sama-sama berjuang. Tentu harus saling menghormati, bukan?" Leo yang pertama kali bertemu seseorang seperti Andi. Untuk pertama kalinya dia menjadi bingung. Andi tidak bertengkar, tidak memaki, dan selalu tersenyum seolah-olah lebih sopan dari siapapun. Tapi setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti pisau tajam yang siap mencabut nyawa. 3 miliar 50 juta. Dari mana dia bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Dia memang mempunyai perusahaan dan menghasilkan banyak uang. Tetapi gaya hidupnya juga sangat boros. Orang-orang seperti dia memiliki kebiasaan menikmati hidup sesaat. Prinsip mereka adalah selagi ada uang habiskan. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Dengan penghasilan yang banyak itu, Leo tetap tidak bisa menabung karena gaya hidupnya yang mewah dan boros. Di akhir tahun, paling maksimal dia hanya memiliki tabungan sekitar 100 juta. Sekarang, Andi meminta 3 miliar 50 juta. Bagaimana caranya menutupi kekurangannya? Dengan penuh air mata, dia memohon, "Tuan Andi, aku akan berbicara jujur. Aku benar-benar tidak punya uang sebanyak itu." Mendengar ini, Hendrik Santoso langsung menendangnya dan memaki, "Dasar tidak tahu malu. Tuan Andi sudah memberi solusi, tapi kau malah mengeluh miskin? Apa kau mau aku membuatmu cacat, baru kau puas?" Leo gemetar ketakutan dan berkata dengan suara parau, "Bro Hendrik, aku benar-benar tidak punya uang sebanyak itu." Hendrik Santoso memaki dengan marah, "Tidak punya uang? Kalau tidak punya uang, aku akan mematahkan kedua kakimu." Mendengar ancaman itu, Leo gemetar hebat. Dia langsung melampiaskan amarahnya kepada Caca dan memaki, "Semua ini salahmu, perempuan busuk. Setiap hari kau hanya tahu membuat masalah untukku." Kemudian dia menoleh ke arah Andi dan berkata, "Tuan Andi, semua kontrak sepihak itu adalah ide Caca. Kalau ingin mencari siapa yang salah, kau harus menyalahkannya." Caca yang mendengar itu menjadi pucat pasi. Dia tergagap ketakutan dan berkata, "Leo, kau benar-benar tidak tahu malu. Semua ini idemu. Aku hanya bawahanmu yang menjalankan perintah. Sekarang kau menyalahkanku. Apa kau tidak punya hati nurani?" Dia segera memohon kepada Andi Rewa, "Tuan Andi, perusahaan Sparkling sepenuhnya dikelola oleh Leo. Dulu, aku hanya seorang pemandu karaoke di tempat karaoke. Dia mengambilku sebagai kekasihnya, menjanjikan uang dan membawaku ke dunia ini. Kalau dilihat dengan benar, aku sama seperti Kasnah, korban dari dia." Leo langsung memaki, "Omong kosong. Caca, berhenti berpura-pura suci. Semua orang di kota ini tahu siapa kau. Kau cuma perempuan murahan, itu saja. Kau bahkan mencoba mencuri pelanggan bosmu sebelumnya. Waktu itu, orang itu mengancam akan menyiram wajahmu dengan air keras, sampai kau lari padaku dan memohon perlindungan. Kalau bukan karena aku, wajahmu sudah cacat sejak dulu. Sekarang kau malah berbalik menggigitku. Apa kau tidak tahu berterima kasih?" Caca gemetar dan tergagap.
Kau berbohong. Itu semua karanganmu. Andi Rewa dengan dingin membentak, "Diam semua!" Caca langsung terdiam dan menundukkan kepalanya.